Stok hewan kurban seperti sapi dan kambing di Batam dikhawatirkan tak cukup hingga pelaksanaan Idul Adha yang jatuh pada Juli 2022 mendatang. Hal ini diakibatkan larangan pengiriman kambing dan sapi dari luar Batam karena penyakit mulut dan kaki. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Batam, Argianto Nugroho yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Argianto. Oke, terima kasih, Mei. Untuk saat ini, stok hewan kurban atau stok kambing dan sapi di Kota Batam mulai menipis. Hal ini diakibatkan oleh dilarangnya pengiriman sapi dan kambing dari Lampung menuju Batam akibat merebaknya penyakit mulut dan kaki di wilayah Lampung. Dapat dipastikan jika hal ini terus berlangsung, stok hewan kurban untuk perayaan saat Idul Adha pada Juli 2022 mendatang dapat dipastikan berkurang. Pada tahun lalu atau tahun 2021, kebutuhan hewan kurban untuk sapi sendiri mencapai 2.000, sedangkan kambing mencapai 15.000 ekor. Dapat dipastikan tahun ini akibat membaiknya perekonomian di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di Batam, kebutuhan hewan ekor kambing akan meningkat. Sejumlah perkumpulan asosiasi ternak di Kota Batam pun memprediksi bahwa kebutuhan hewan kurban pada tahun ini akan mengalami peningkatan, di mana saat ini stok kambing sendiri di Kota Batam hanya mencapai 2% dari kebutuhan kambing pada Idul Adha yang diprediksi akan mencapai sekitar 18.000 ekor pada tahun ini. Sedangkan sapi sendiri stoknya hanya mencapai 15% atau sekitar 500 ekor sapi yang saat ini ada di Batam. Sedangkan kebutuhan pada perayaan Idul Adha besok meningkat dari tahun sebelumnya 2000 hingga mencapai saat ini diperkirakan mencapai 3.000 ekor hewan kurban sapi. Beberapa waktu lalu, Gubernur Kepulauan Riau untuk mengatasi kelangkaan ini telah melakukan rapat koordinasi bersama sejumlah kepala dinas ketahanan pangan dari berbagai kota dan kabupaten yang ada di wilayah Kepri untuk menanggulangi ketersediaan stok hewan kurban, di mana disimpulkan bahwa Kepulauan Riau akan membuka pintu untuk pengiriman hewan sapi dan kurban agar stok kebutuhan hewan kurban pada Juli mendatang dapat terpenuhi, terutama di wilayah Kepulauan Riau sendiri. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Argianto atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah seorang pengelola kandang kambing. Berikut tayangannya untuk Anda. Untuk di Batam umumnya ya, saat ini sapi baru ada sekitar 15%. Yang kira-kira butuhnya sekitar 3.000, sekarang ini masih sekitar 500-an ekor yang baru datang. Untuk kambing malah baru ada mungkin 2%. Itu Mas. Untuk di kandang Rahayu ada sekitar 100-an ekor sekarang sapi. Kalau kambing enggak ada. Belum bisa memberi jawaban yang pasti karena kan belum tahu mau dibuka apa enggak kerannya. Kalau enggak dibuka ya terpaksa kami jual seadanya. Kalau nanti dibuka ya otomatis kami bisa lah memberikan harga sesuai dengan beratnya atau karakternya atau sesuai ya seperti tahun-tahun biasanya ya, atau sekitar H-48 sebelum Idul Kurban. Kalau dibuka sekarang itu masih bisa, masih aman dan jalur distribusinya masih sesuai lah Mas. Tapi kalau bukanya nanti mepet-mepet sekitar 2 minggu atau H-30 hari, itu di jalan akan kalah kabut di distribusi ternaknya. Mulai dari Lampung, terus perjalanan darat di Sumatera sana, perjalanan laut dari Jambi ke Batam. Itu pasti per hari bakal ribuan kambing dan ratusan sapi yang nyebrang. Lah, kalau sudah padat seperti itu, resikonya di jalan angka kematian pasti tinggi. Untuk kambing dan sapi juga seperti itu. Selain angka kematian, nanti angka stres sampai kandang, adaptasinya juga susah dan lama. Terus sapi itu belum bisa pulih
Karena susu di perjalanan itu kan biasanya 10% dari berat badan itu, Mas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.